Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di gurun angin bertiup, di hutan daun gugur. Kalau masih ada kesempatan untuk hidup, jangan lupa mengucap syukur. Syukur kepada Allah kalau hari ini kita boleh kembali bertemu meskipun secara online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi ini. Saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats yang akan kita renungkan pada pagi ini terambil dari Matius 25 ayat 14 dan 15. Matius 25 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Demikian firman Tuhan. Sejauh ini kita membaca nats yang kita renungkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perumpamaan tentang talenta ini ada 3 orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta tuannya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 3, dan ada yang diberi 1. Mungkin kita bertanya, mengapa tuannya ini tidak membagikan secara merata? Apakah tuannya tidak adil? Dalam bagian yang kita baca, kita jelas melihat tuannya itu membagikan kepada mereka sesuai dengan kesanggupannya. Tuhan ini bukan berlaku tidak adil, tetapi dia justru memahami kemampuan hamba-hambanya. Tidak ada seorang di antara mereka yang diberikan lebih atau kurang dari apa yang mereka bisa handle. Sudah pasti mereka bisa menjalankan harta tuannya ini. Yang mau diperlihatkan di sini bukanlah soal adil ataupun tidak adil, melainkan soal tanggung jawab. Ketiga orang hamba di sini mereka diberikan sebuah kepercayaan untuk mengelola harta tuannya selama tuannya pergi. Harta itu dibagi sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi ada 2 respons yang berbeda. Hamba yang mendapat 5 dan 3 talenta, mereka pergi mengusahakan harta tuannya. Kemudian mereka memperoleh hasilnya 2 kali lipat dan membuat tuannya senang ketika tuannya kembali. Selagi tuannya tidak ada, merekalah memang yang harusnya mengusahakan harta tuannya itu. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia malah mengubur harta itu. Ini menunjukkan sikap abai, tidak mau melakukan apa-apa, tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan ini. Padahal sang tuan sudah memberikan sesuai kemampuannya. Tapi pun ia tidak mau berusaha. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini menjadi penggambaran bagi kita dalam menjalani hidup. Harus melekat dalam pikiran kita bahwa hidup kita hari ini adalah hidup dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam masa penantian ini Tuhan memberikan kita berbagai hal. Harta, waktu, tenaga, keahlian dan sebagainya. Tuhan ingin kita mengelola dengan baik semua yang Tuhan telah berikan itu. Apapun yang ada pada kita hari ini, itu adalah harta Tuhan kita yang sudah semestinya kita kelola dengan baik sambil kita menanti kedatangan Tuhan kita. Semua yang Tuhan telah berikan bagi kita, yang telah Tuhan percayakan kepada kita, kiranya kita gunakan untuk mengungkapkan kemuliaan-Nya saja. Jadi pesan untuk hari ini dari firman Tuhan, pertanggungjawabkanlah apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Demikian firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Mampukanlah kami untuk melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.